Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita bakal mendengarkan suara Injil. Sebelum saudara-saudara mendengarkan suara Injil, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini, kami bakal mendengarkan suara Injil-Mu. Biarlah suara Injil yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami menjadi kuat iman, takut akan Tuhan, dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Buatlah kami setia dan tetap fokus dalam pelayanan Tuhan, dan juga kami fokus untuk mencari Engkau. Sebab Engkaulah jalan kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini suara Injil berkata demikian, tetaplah setia. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kita harus mengerti bahwa kata setia dari bahasa Yunani yang artinya pistos. Pistos berarti seorang yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan, seseorang yang memiliki keyakinan yang sangat dalam dan sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar di dalam hidupnya. Ada yang berkata, bukanlah langkah awal tapi akhir. Memang harus diakui pada langkah awal. Biasanya seseorang itu semangatnya luar biasa, tetapi ketika persoalan dan tantangan hadir di dalam kehidupannya, mulai melemah dan bahkan mandek. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-11 berkata demikian. Ayat 11 berkata demikian, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Arti dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11 berkata demikian. Jika kalau kita memiliki telinga, hendaklah kita mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan Roh kepada kita, kita tetap fokus dan senantiasa melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa rupanya kesetiaan adalah kata yang sangat sulit diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang ada pada diri kita adalah kehidupan kata sarca, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh tabiat manusia paling rendah. Kecenderungannya menghasilkan sesuatu yang jelek. Tetapi di dalam Kristus kehidupan kita memiliki kata Kriston, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh Kristus atau kata pneuma. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam nama Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-11 berkata demikian. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Yang arti dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa haruslah kita sebagai manusia hidup dalam Roh Kudus. Janganlah kita menuruti keinginan daging atau kehauan nafsu. Sebab jika kalau kita mengikuti hal kedagingan atau hawa nafsu kita, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bacaan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ke-5
ayat yang ke-18 mengatakan bahwa ayat 18 berkata demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, arti dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan bersabda kepada kita, janganlah kita mabuk oleh anggur, karena minuman yang memabukkan akan menimbulkan hawa nafsu, dan kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi jika kalau kita hendak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Seperti tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan, yang bernama Abraham dan Daniel. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita sering bertanya dalam hati kita, mengapa kita harus setia? Jawaban Alkitab, supaya kita percaya kepada Tuhan, kita adalah setia. Seandainya Tuhan Yesus tidak setia, apa yang akan terjadi? Pasti kita tidak mungkin menikmati hidup. Keselamatan di dalam Tuhan tak akan pernah terwujud jika kalau Ia setia sampai mati di atas kayu salib, dan hasilnya adalah memberi jaminan hidup yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mendengar suara Injil-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.